Halo pemirsa, terima kasih untuk setia menonton tayangan kita dan jangan lupa subscribe official iNews Channel biar kita makin semangat memberikan informasi kepada Anda semua di rumah. Dan yang paling penting jangan lupa klik tombol lonceng agar kita semakin semangat memberikan informasi tentunya kepada Anda semua. Pemirsa, video keluh kesah seorang ketua RT di Tangerang, Banten mengenai bantuan sosial corona jadi viral di media sosial. Ketua RT tersebut mengaku terbatasnya kuota penerimaan bantuan menjadi cibiran warganya. Menurunnya pendapatan karena pandemi corona membuat banyak warga berharap banyak bantuan sosial dari pemerintah. Di Kosambi, Kabupaten Tangerang, penyaluran bantuan sosial menjadi masalah. Seorang ketua RT menyatakan bantuan sosial korban corona realisasinya tidak sesuai seperti yang disampaikan pemerintah. Irwanto, ketua RT tersebut berharap ketegasan pemerintah pusat atas mekanisme penyaluran bantuan. Tahukah Bapak Pemerintah, tahukah Pak Presiden, Pak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, bahwa pada saat ini kami sedang menghadapi cacian, makian, fitnah, tuduhan bahwa kami dikatakan korupsi, dikatakan makan anggaran bantuan. Coba pemerintah jelaskan kembali, revisi kembali pernyataan-pernyataan yang tidak dipahami oleh masyarakat. Curhatan Irwanto menjadi viral di media sosial karena bantuan sosial yang seharusnya membantu warga miskin justru menimbulkan masalah karena aturan dan peruntukan yang belum jelas. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Cimahi, Jawa Barat saling berebut bantuan paket pangan di tengah pandemi corona. Padahal seharusnya warga dilarang berkerumun untuk mencegah penyebaran corona. Antusias tinggi dari warga Cimahi saat mendapat bantuan sembako dari TNI dan Polri bersama Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Rombongan sebarkan bantuan berkeliling kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Mereka menyasar rakyat kecil seperti pedagang asongan, pemulung, tukang becak hingga juru parkir. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada balasannya lah, sama mudah-mudahan ini semua cepat berakhir biar semua masyarakat nggak kayak ya semacam kayak gini lah. Bantuan makanan dan sembako dibagikan sebanyak 1.500 paket di beberapa tempat. Pembagian bantuan ini menyedot perhatian sehingga sejumlah pengendara roda 2 ikut mengantri. Sempat berebutan, akhirnya petugas mengatur antrean agar pembagian berjalan rapi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Antisipasi cegah penyebaran COVID-19, sejumlah perumahan di Kota Bekasi membatasi akses masuk ke perumahan. Pengunjung yang masuk ke perumahan diperiksa suhu tubuhnya. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, sejumlah perumahan di Bekasi, Jawa Barat membatasi akses masuk ke perumahan. Seperti di perumahan Duta Keranji, Bekasi Barat. Setiap warga atau pengunjung yang masuk ke perumahan dicek suhu tubuhnya. Warga juga menyediakan tempat cuci tangan bagi warga yang masuk ke perumahan. Menurut Ketua Keamanan Terpadu Duta Keranji, Jimmy Hendra, pembatasan ini sudah dilakukan 1 hari sebelum penetapan PSBB di Kota Bekasi. Tujuannya untuk mencegah warga Duta Keranji jangan ada yang terkena COVID-19. Prosedur apa yang dilakukan ketika prosedur dilakukan, jadi jalan kita arahkan satu pintu yang dijaga keamanan untuk memudahkan pengecekan. Selama pembatasan ini ditemukan 3 orang yang bersuhu tubuh tinggi. 3 orang tersebut diminta untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Warga juga berharap agar terhindar dari penularan COVID-19. Warga perumahan juga berharap agar terhindar dari penularan virus COVID-19. Dari Bekasi, Jawa Barat, Septrio Donaldi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan beberapa rumah di kawasan Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat. Belum diketahui penyebab kebakaran.
7 mobil pemadam kebakaran dan puluhan petugas suku dinas kebakaran Jakarta Barat dibantu Brimob dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran menghanguskan beberapa rumah. Setelah 1 jam, api dapat dipadamkan. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar, tawuran antar warga justru terjadi di perlintasan kereta stasiun Manggarai, Jakarta sore tadi. Akibatnya perjalanan kereta dihentikan sementara. Dua kelompok warga yang bertikai adalah warga Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat dengan warga Manggarai, Jakarta Selatan. Mereka saling serang menggunakan batu, kayu, petasan, dan juga senjata tajam. Diduga tawuran berawal dari penyerangan sekelompok pemuda yang melempari petasan ke kerumunan warga Menteng saat pembagian piala turnamen sepak bola. Warga Menteng melawan karena petasan dilempar berkali-kali. Polisi membubarkan tawuran setelah menembakkan gas air mata. Bocah perempuan bergelantung di kabel sutet setinggi 15 meter di Tangerang, Banten. Korban jatuh dan terluka karena tidak kuat menahan bobot tubuhnya. Bawahnya kasur! Kok bisa naik gitu atuh? Bocah perempuan ini bergelantungan di kabel saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sutet di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Tangerang, Banten. Kok bisa naik sih budak? Oh, ya Allah. Bocah berusia 8 tahun menggantung setinggi 15 meter meminta pertolongan warga. Namun karena tak kuat bergantung, korban jatuh dan ditangkap warga. Kayak itu dia mainan lagi begini, langsung ke bawah ke atas, terus jalan gitu. Oh gitu. Gitu, Terus ya. cara bisa kembali turun ke bawah seperti apa sih Pak? Itu kalau turun ke bawah mah itu kabel mah biasa jalan terus, saya lepas dari sini tuh, saya lepas dari tangan itu jatuh ke sini. Korban dibawa ke rumah sakit Hermina Bitung karena tubuhnya terluka. Peristiwa ini bermula saat bocah sedang bermain pada tumpukan kabel sutet, lalu petugas menarik kabel yang dipegang dan korban pun tertarik ke atas. Olah tempat kejadian perkara telah digelar dan sejumlah saksi diperiksa. Polisi akan memeriksa pihak PLN untuk memastikan ada atau tidaknya kelalaian dalam bertugas. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Sebuah truk menabrak rumah warga dan kendaraan lain dari arah berlawanan di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini 4 orang tewas. Petugas Satuan Lalu Lintas dari Polres Cianjur mengevakuasi bangkai truk tronton yang mengalami kecelakaan di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Cianjur, Jawa Barat. Menurut saksi mata, kecelakaan ini diduga akibat rem truk tidak berfungsi sehingga menabrak kendaraan lain dari arah berlawanan dan menabrak rumah warga. 4 orang tewas, yakni 2 penumpang truk yang masih berada di rumah sakit, sementara 2 warga sudah dibawa pihak keluarga. Polisi mengejar para pelaku sabung ayam yang melarikan diri ke tengah hutan di Pamekasan, Jawa Timur. Polisi pun membongkar dan membakar tempat sabung ayam tersebut. Polisi mengejar para pelaku sabung ayam yang melarikan diri ke tengah hutan di Pamekasan, Jawa Timur. Namun para pelaku masih dalam pengejaran. Polisi membongkar dan membakar tempat sabung ayam yang berada di Desa Tanjung, Pamekasan. Di tengah physical distancing, para pelaku sabung ayam tersebut tidak mengindahkan himbauan dari pemerintah soal bahaya virus corona. Kita rencanakan nanti tiap hari, namun juga akan kita evaluasi nanti seperti apa ininya, karena juga menyangkut semuanya anggaran yang ada. Itu jadwal yang sudah ada disiapkan berapa hari? Setiap hari kita siapkan sekitar 300 sampai 500.
Di Desa Tanjung memang sering digelar sabung ayam yang meresahkan warga. Dari Pemakasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan.